Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Aldi Saputra. Sekarang Bapak akan mengajar tentang materi 10 adab membaca Al-Quran yang patut diperhatikan agar dapat pahala. Yang pertama, berwudu. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT ke bumi. Maka dari itu, tidak ada yang menyentuh Al-Quran selain hamba yang disucikan atau berwudu, dalam keadaan berwudu. Sesuai dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 79 yang artinya, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara dalam kurung Lauh Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Yang kedua, berlindung dari setan terkutuk. Hal kedua yang harus diperhatikan dalam membaca Al-Quran adalah meminta perlindungan kepada Allah SWT dari setan yang terkutuk. Hal ini dilakukan dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, baca perlahan-lahan. Dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat Islam untuk membaca Al-Quran secara perlahan-lahan. Yang keempat, tidak mengeraskan suara. Membaca Al-Quran dilakukan sebagai bentuk ibadah mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205 yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Yang kelima, tidak tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat Islam untuk tidak membaca Al-Quran secara tergesa-gesa. Adab membaca Al-Quran itu tertulis di dalam Al-Quran surat Toha ayat 114 yang artinya, maka Maha tinggi Allah yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau dalam kurung Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ternyata di balik itu semua, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar umat Islam bisa membaca secara tartil, yakni teratur dan benar. Tertulis dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 32 yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil atau berangsur-angsur, perlahan dan benar. Yang keenam, membaca dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 17 agar umat Islam tidak menggerak-gerakkan lidahnya karena ingin segera bisa membacanya. Namun harus dengan kesabaran karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikannya sendiri kemampuan tersebut di dalam hati umatnya. Yang ketujuh, laksanakan perintah Al-Quran. Tak hanya membaca saja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengikuti apa yang telah diwahyukan di dalam Al-Quran. Adab membaca Al-Quran itu tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 2 yang artinya,
dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kedelapan, baca yang mudah terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil agar umat Islam membaca apa yang mudah bagi dirinya terlebih dahulu di dalam Al-Qur'an. Sebab Allah tidak menjadikan Al-Qur'an agar umatnya susah. Yang kesembilan, mengambil ilmu dari Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang sempurna, berisi semua pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala pun dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 52 memerintahkan agar umat Islam bisa mengambil pelajaran dari kitabnya. Yang ke-10, perhatikan dengan benar. Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 204, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai adab mendengarkan Al-Qur'an, yakni diam dan memerhatikan dengan benar. Yakni dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Sekianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.